Jadi semestinya kalau kita bertobat itu halusnya sampai lupa segala sesuatu, yang ada hanya Allah semata. Sami'tu Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata. Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami pula berkata, aku mendengar Mansur bin Abdullah berkata. Mansur bin Abdullah berkata, aku mendengar Ja'far bin Nusair berkata. Ja'far bin Nusair berkata, aku mendengar Imam Junaid berkata. Begitulah ulama dulu cek and recheck kalimat ini datang dari siapa. Kalau orang kita sekarang langsung saja. Saya membaca dalam buku Buya Hamka. Ketemu kamu dengan Buya Hamka? Enggak. Enggak apa-apa. Dalam karya ilmiah itu diakui. Tapi ulama dulu tidak begitu. Kamu kutip pendapat siapa? Imam Al-Junaid. Junaid Al-Baghdadi, ulama besar. Dari mana kamu dapat? Imam Junaid didengar oleh Ja'far bin Nusair. Ja'far bin Nusair didengar oleh Mansur bin Abdullah. Mansur bin Abdullah didengar oleh Abdurrahman bin Sulami. Abdurrahman bin Sulami berkata, aku mendengarnya. Kata Imam Abdul Karim Al-Qushairi. At-taubatu ala salasati ma'anin. Taubat itu ada 3 makna. Kata Imam Al-Junaid. Awaluha an-nadam. Taubat yang pertama itu adalah menyesal dalam hati. Wasani al-azam. Al-azmu ala tarkil mu'awadah. Yang kedua adalah tekad yang kuat untuk tidak mengulang lagi. Ila ma nahallahu an. Yang ketiga, as-sa'yu fi ada'il mazalim. Berusaha untuk menunaikan, membayar, melunasi, melengkapi perbuatan yang pernah zalim-zalim dulu terhadap hak orang lain. Baru disebut taubat. Menyesal saja, tak ada tekad kuat untuk tidak kembali, belum taubat. Menyesal dan tekad kuat, tapi tidak peduli sama orang-orang dulu yang pernah dizalim. Saya kira yang ketiga ini yang banyak orang sekarang kena. Karena setelah taubat dia sangka cukup ke masjid dengar pengajian, tahajud, witir, duha. Sementara orang-orang yang teraniaya ketika dia masih bekerja dulu, itu dianggapnya cincailah selesai. Oh, tak bisa. Ya'ti yaumal qiyamati bisalatin. Berapa banyak orang yang datang menghadap Allah membawa salatnya banyak, puasanya banyak, taubatnya banyak, tapi kalau perbuatan zalim, tukang cucimu, tukang pelmu, securitymu, drivermu, karyawanmu, kau zalimi, kau aniaya, tak ada guna makna taubat. Taubat kepada Allah, minta ampun, minta maaf, tunaikan hak orang-orang yang dizalim. Wa qala Sahal ibnu Abdullah. Imam Sahal berkata, at-taubatu tarkut taswif. Taubat itu artinya tarkut taswif, tidak pakai nanti-nanti. Nantilah, nantilah. Saya ketika jalan-jalan di kaki 5 Mesir, nampak buku. Judul bukunya Uridu an atub walakin. Aku mau tobat tapi. Saya sebetulnya udah lama mau tobat nih Pak Ustaz. Kenapa belum tobat Pak? Nantilah nunggu pensiun dulu Pak Ustaz. Ini masih banyak lagi tanda tangan. Oh, tak bisa begitu. Tobat kata Imam Sahal tarkut taswif. Tak ada nanti-nanti. Sami'tu Muhammad bin Al-Husain, aku mendengar Muhammad bin Husain berkata. Sami'tu Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Bakar Ar-Razi berkata. Kata Abu Bakar Ar-Razi, aku mendengar Abu Abdullah Al-Qurashi berkata. Kata Abu Abdullah Al-Qurashi, aku mendengar Imam Junaid berkata. Kata Imam Junaid, aku mendengar Imam Al-Harith berkata. Ini maksudnya Al-Harith, Al-Harith Al-Muhasibi, sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Kalangan salaf. Apa kata dia? Ma qultu qattu. Aku tidak pernah berkata, Allahumma inni as'aluka taubah. Aku tak pernah minta sama Allah, ya Allah beri aku minta taubat. Walakinni aqul, tapi yang selalu ku mintakan, as'aluka syahwatat taubah. Aku tak pernah minta aku taubat. Yang ku minta adalah beri aku keinginan kuat untuk taubat. Lebih halus lagi dia. Ya Allah, berilah aku taubat. Berilah aku keinginan yang kuat dari dalam hati supaya aku bisa taubat. Karena keinginan itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak izin Allah tak terwujud. Begitulah halusnya mereka mengkaji. Jadi kalau ulama fikih begitu halus mengkaji mana halal, mana haram, mana illat, mana sadduz zari'ah, mana fathuz zari'ah, mana maqasidus syariah, detail di balik ayat, di balik hadis itu,
Maka ulama yang mengkaji tentang masalah hati sampai sekecil itu. Kita yang selama ini meminta, ya Allah berikanlah kami taubat, ya Allah jadikan kami orang bertaubat. Ternyata kata Imam Al-Haris Al-Muhasibi, as'aluka syahwatat taubah. Jadikan aku orang yang berkeinginan kuat. Tanamkan dalam hatiku ada keinginan untuk taubat. Akhbarana Abu Abdullah Asy-Syirazi. Imam Abu Abdullah Asy-Syirazi meriwayatkan kepada kami. Imam Abu Abdullah Asy-Syirazi mendengar dari Abu Abdullah bin Muslih. Abu Abdullah bin Muslih mendengar dari Ibnu Zairi. Ibnu Zairi mendengar dari Imam Junaid. Junaid berkata, dakhaltu ala sirri. Aku bertemu dengan sirri. Yang dimaksudnya dengan sirri, Sirri As-Saqati, wali Allah. Aku bertemu dengan Imam Sirri As-Saqati pada suatu hari. Fara'aituhu mutaghayyiran. Aku lihat raut wajahnya berubah, tak seperti biasanya. Fasa'altuhu, lalu aku berkata, malak, ada apa wahai Imam Sirri As-Saqati? Imam Sirri As-Saqati menjawab, dakhala alayya syabun. Tadi baru saja dari sini ada anak muda datang menemuiku. Fasa'alani 'anit taubah. Dia bertanya kepada aku tentang taubat. Lalu ku jawab, la tansa dzambak. Wahai Imam Sirri As-Saqati, iya, taubat itu apa? La tansa dzambak. Jangan lupa dosamu. Jangan sampai kau lupa dosamu. Fa'aradani, dia malah ngelawan saya. Dibantahnya saya. Kata dia, at-taubatu an tansa dzambak. Taubat artinya lupakanlah engkau dengan dosa. Kok berani anak muda ini ngelawan saya? Saya katakan, jangan sampai kau lupa dosamu. Dia malah menjawab, saat engkau lupa dosamu, berarti kau sedang belum taubat. Qultu, menurut saya, innal amra indi maqalahu syab. Menurut saya, kata Imam Qusairi, yang tepat adalah ucapan anak muda itu. Kenapa begitu? Imam Suri pun heran. Imam Suri heran. Qultu, kata Imam Junaid. Ini Imam Junaid berdua dengan Imam Suri. Imam Junaid melihat Imam Suri As-Saqati berubah raut wajahnya karena datang anak muda yang membantah dia. Kata Imam Junaid, qultu, menurut aku, innal amra indi maqalahu syab. Yang benar anak muda itu, taubat itu adalah kau lupakan dosamu. Kenapa? Li'anni idza kuntu fi halil jafa naqalani ila halil wafa. Fa dzikrul jafa fi halis safa jafa. Karena aku, kata Imam Junaid, ketika aku dalam keadaan jafa bersikap keras. Orang kalau sudah mengingat dosa-dosanya di masa lalu, ingat khamarnya, ingat mabuknya, ingat zinanya, saat itu dia sedang jafa. Naqalani ila halil wafa. Kondisi itu akan membuat aku menjadi orang yang menunaikan segala perintah Allah SWT. Fa dzikrul jafa fi halis safa jafa. Menjadi orang yang keras karena mengingat dosa masa lalu pada kondisi keadaan yang semestinya safa, tenang, bersih, tulus, murni, tidak keruh, safa, jafa. Jadi semestinya kalau kita bertobat itu halusnya sampai lupa segala sesuatu, yang ada hanya Allah semata. Oh, kalau begitu siapa yang benar di antara Imam Sirri As-Saqati dengan Imam Junaid? Dua-duanya benar. Karena yang dimaksud oleh Imam Sirri As-Saqati adalah taubatul awam. Taubatnya orang awam adalah ingat zinanya, ingat khamarnya, ingat mabuknya, ingat judinya, ingat dosanya, ingat ribanya. Sedangkan taubat yang dimaksud oleh Imam Al-Junaid adalah taubatnya orang yang khawas. Saat itu dia tidak lagi ingat apa-apa, yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat mengingat Allah itu adalah safa, suci, murni, bening, jernih. Kalau di saat bening dan jernih itu kau masih mengingat yang tadi, maka dia menjadi kotor kembali. Begitu halusnya mereka. Di balik kehalusan pikiran ada kehalusan hati, di balik kehalusan hati masih ada lagi halus sir yang ada di dalam hati itu. Begitulah para ulama dulu.